satu komentar langsung masuk ke hati. Padahal bukan buat kita, ngerasanya buat kita gitu. Di sini orang tua bukan sekedar hanya rumah, tapi harus bisa jadi tempat pulangnya mereka. Berita pertama yang mereka dapat dari dunia luar, mereka harus kembali dapat fondasi dan masukan yang luar biasa dari rumah dan keluarga tentunya. Lights, camera, Rolling. action. Selamat pagi Jala Jelita di seluruh Nusantara. Kembali lagi di podcast Suara Jelita, selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Saya Eka dan Saya Widya. jalan-jalan ke kota Lembang, beli stroberi di pasar pagi. Generasi sekarang tampak gemilang tapi mudah baper di dalam hati. Mudah baperan ya Mbak Eka. Seperti stroberi lembek di dalam ya Mbak Eka. Berbicara mengenai hal tersebut, sekarang ada istilah generasi stroberi. Apakah itu generasi stroberi? Ya betul, kita juga sering membaca atau mendengar Mbak, sebetulnya generasi muda sekarang itu kreatif dan memang serba cepat. Iya, karena dia didukung oleh fasilitas teknologi. Benar. Nah, oleh karena itu Mbak Eka, justru hari ini kita akan menghadirkan narasumber terpercaya untuk mengulik tentang fenomena generasi stroberi. Bukan untuk mengadili tentunya dan menghakimi, tapi untuk memahami generasi stroberi ini. Terima kasih Mbak sudah berkenan hadir di podcast Suara Jelita. Silakan memperkenalkan diri. Siap, terima kasih banyak. Mohon izin Ibu Eka dan Ibu Widya. Nama kita hampir sama ya, mohon izin. Baik, mohon izin, terima kasih. Kami izin menyapa yang terhormat Ketua Umum Jala Senastri Ibu Vera Muhammad Ali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya kami bisa sharing dan berdiskusi tentang psikologi di podcast kali ini. Suara Jelita, mohon izin. Kemudian kami juga mengaturkan ucapan terima kasih kepada Kadis Spesial Laksma TNI Wisnu Agung Priambodo. Mohon izin Bapak, terima kasih untuk mengizinkan kami hadir di podcast ini. Terima kasih atas segala dukungan dan kesempatannya. Setelah ini kami izin memperkenalkan diri dengan Letu Laut Khusus Wanita Ridiawanti. Kami salah satu psikolog di Dinas Psikologi Angkatan Laut. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini menjadi narasumber kita. Siap. Jauh-jauh Mbak, jauh-jauh. dari Surabaya nih Mbak Eka. Ya, dinas apa? Di psikologi, di spesial izin. Nah, siap. Kita nggak salah pilih narasumber ini Mbak Eka. Pas banget dengan banget. tema kita hari ini, generasi stroberi. Pertanyaan pertama, apa itu generasi stroberi? Baik, izin. Sebetulnya sudah tersampaikan sama Bu Eka sama Bu Widya di depan seperti buah yang terdeskripsi bahwa stroberi ini kelihatannya sweet gitu ya, Bu izin ya. Merah, kemudian kayaknya rasanya asem, bikin merasa segar yang akhirnya menarik begitu untuk dilihat, kemudian cantik begitu ya, Bu izin. Nah, sesuai dengan deskripsinya tersebut, ternyata selain performance-nya yang cantik, di sini ada kelemahan yang memang kita secara mental ini ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ketika stroberi ini sweet, tapi ternyata dia punya tekstur yang sangat lembut, kemudian ketika menemukan sebuah tantangan atau tekanan, ini akan fragile atau rapuh gitu ya, rapuh. menijin ya. Kita banting, wah udah langsung pecah. Udah langsung bentuknya sudah tidak semanis itu lagi. Nah, strawberry ini, strawberry generation ini juga sama kurang lebih. Ketika memang dari performance-nya sudah bagus, packaging-nya sudah cantik, ketika dapat penekanan dari luar, tuntutan dari lingkungan sekitar atau secara sosial atau akademis, akhirnya dia merasa rapuh, merasa tertekan, akhirnya stres, kemudian tidak siap untuk menghadapi kenyataan. Ya, dan tidak bisa apa-apa. Mungkin itu yang mungkin disebut ya. baperan tadi, jadi sensitif, betul, jadi sensitif. kesinggung, seperti itu Iya. Mbak siap. Oke, Mbak, dari mana sih istilah itu muncul dan berlaku untuk generasi apa? Bisa diceritakan? Siap izin.
untuk generasi strawberry ini sebetulnya hanya stereotype atau label ya izin ya. Karena bukan dari karakteristik dari demografis yang seperti kita tahu tentang generasi X, Y, Z. Strawberry ini lebih ke perilaku atau kepribadiannya secara karakter emosionalnya yang kita Individual soroti. berarti, Betul, ya. individual, karakter pribadi yang psikososialnya memang ada yang harus kita soroti. Nah, generasi X, Y, Z itu juga bisa memungkinkan untuk termasuk mendapat label strawberry ini tadi ketika ada karakter yang memang si X juga ternyata bisa rapuh ketika dihadapkan pada satu tertentu. Artinya ada faktor yang bisa mempengaruhi kenapa dia akhirnya menjadi serapuh itu gitu. Iya, berarti Monica. faktor. Betul. Apa aja faktor-faktornya yang bisa menyebabkan dia menjadi atau dilabeli generasi strawberry? Ya. Baik, Mbak menarik ya Mbak Jin, untuk faktor ini bisa internal bisa eksternal. Ibaratnya anak kita tidak semata-mata akan terbentuk tiba-tiba jadi strawberry gitu kan Mbak Jin. Pasti ada faktor eksternalnya, diantaranya pola asuh. Ketika orang tua yang memang terlalu protect atau overprotective terhadap si anak, akhirnya aduh jangan sampai deh anak gue atau anak saya ngalamin kayak saya waktu dulu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya secara orang tua positif ya Munijin ya. Tapi ada efek atau dampak negatif yang selama ini tidak kita perhitungkan. Jadi akhirnya terlalu dilindungi, terlalu dijaga, terlalu dikemas sedemikian rupa, anak ketika menemukan tantangan di luar ternyata serapuh itu yang akhirnya dia tidak siap untuk menghadapi tantangan-tantangan atau tuntutan akademis atau sosial. Iya, Mbak. Ciri selain lemah ya Mbak, terus tampilannya yang cantik, terkesan lemah gitu. Karakteristik seperti apa yang menjadi ciri khas generasi strawberry itu? Baik, sebetulnya kita tidak mensoroti yang tadi di awal ya Jin. Kita hadirkan ini bukan untuk menghakimi, bukan melabel secara negatif. Setiap generasi ini punya plus minusnya pasti gitu izin. Dengan mereka yang secantik itu ternyata dia punya kecerdasan yang luar biasa. Daya tangkapnya bisa langsung instan begitu izin. Dengan fasilitas instan tadi semuanya mereka bisa dapat fasilitas atau akses yang dengan mudah, itu juga membawa efek positif buat kehidupannya untuk menunjang segala kebutuhannya. Pertama, kreativitasnya pasti meningkat. Inovasinya selalu out of the box begitu Munijin. Yang kita pada zaman dulu tidak pernah dapat begitu, karena sekarang lebih punya kemajuan zaman teknologi, akhirnya dia bisa mengakses itu secara mudah. Dia pun bisa mengeksplor apa yang menjadi potensinya selama ini begitu. Kemudian dari segi kreativitas, kecerdasan sudah sebetulnya untuk bisa berkreasi itu mereka juga lebih bisa cepat nangkap beradaptasi begitu Munijin. Untuk negatifnya selebihnya tadi sensitif, emosionalnya kurang stabil begitu izin, nggak bisa tersinggung sedikit begitu. Kayaknya juga suka yang serba instan ya. Betul. Ciri-cirinya itu salah satunya. Jadi tidak sabar juga kan kalau serba instan itu tidak sabar. Betul Munijin. Cepat Jadi selesai. daya juangnya ini kurang. Jadi untuk bisa survive ketika menginginkan sesuatu harus langsung ada, harus langsung jadi gitu. Ternyata ada hal yang luput dari itu, proses itu penting gitu kan izin. Kita nggak harus selalu berorientasi pada hasil dan produk kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang serba instan, memang generasi sekarang itu pasti serba instan karena semuanya mudah, Mbak. Betul. Akhirnya mereka tidak melihat proses, yang penting produk. Nah, kalau di generasi kami, misalnya generasi X atau generasi Y, itu kan tidak ada fasilitas yang serba cepat seperti sekarang. Artinya mereka masih bisa mengutamakan proses. Apakah generasi X atau Y itu bisa terkena menjadi generasi strawberry? Bisa dilabeli strawberry tidak? Siap. Izin menjelaskan, sejauh kita punya kematangan emosi yang bagus, kemudian regulasi atau mengatur emosi kita juga cukup bagus, coping skill atau
penanganan masalah dalam resiliensinya terhadap suatu problem itu juga bagus, itu insya Allah aman. Generasi apapun bisa tahan banting gitu Bunda Jin. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika si orang dewasa tidak terbiasa untuk memanage emosinya, dia merasa punya masalah itu adalah aib. Nah dari sana artinya dia menutup terhadap dirinya sendiri untuk mengakui oke, saya punya masalah nih, oke saya punya problem. Nah dari sana akhirnya itu yang memunculkan atau penyebab isu mental health mulai ada gitu kan Munijin. Nah setelah itu dia akan merasakan oke, saya cukup rapuh juga ternyata, nggak mau mengakui apa yang sedang saya hadapi. Dari sana bisa aja mereka juga akhirnya mendapat label strawberry karena tidak punya kekuatan untuk itu. Efek paling berbahaya menjadi generasi strawberry itu apa? Nah, siap. Ini yang harus diwaspadai ya Jin ya, karena anak-anak kita nih kebanyakan juga di rumah seperti itu gitu ya Jin. Efeknya overthinking pasti Jin. Kecemasan iya. Kemudian dia tidak punya daya tahan yang selalu haus validasi, like and comment dan lain sebagainya. Itu kan akan membunuh karakter kita sepertinya. Ketika kita ada memiliki kelemahan, sepertinya dunia runtuh gitu kan Jin. Padahal kita pasti punya kelebihan dan kelemahan yang dimana kita harus mengkemas itu sedemikian rupa, mengcover itu gitu. Tapi dengan adanya media sosial semuanya harus selalu tampak oke, baik-baik saja karena akhirnya, terbuka betul. Jadi selalu mengupayakan yang tidak seharusnya. Iya betul. Satu komentar langsung masuk ke hati. Padahal bukan buat kita, ngerasanya buat kita gitu ya. Iya, jadi itu masuk baperan. Betul. Jadi kalau di psikososial ada yang namanya performa. Itu kita istilahkan adalah topeng. Capek nggak ya Merijin kalau selalu berpura-pura jadi orang bahagia gitu hanya untuk flexing dan dapat penilaian positif dari orang. Nah, dari sana ke diri sendiri aja kayaknya kita nggak fair gitu. Itu bisa kita jadi tolak ukur atau refleksi diri sebelum ke anak-anak kita. Akhirnya kita juga kita sendiri. Betul. Yang berpengaruh nanti mama juga sepertinya dia fair terhadap dirinya. Kalau sedih ya sedih. Kalau misalkan happy ya happy. Tugas orang tua di sini akhirnya memvalidasi setiap perasaan anak ketika memang sedang tidak baik-baik saja. Jangan akhirnya kita menghakimi. Itu bibit-bibit yang menjadi strawberry rapuh itu tadi Munijin. Contohnya validasi itu gimana Mbak? Misalkan pulang sekolah anak udah capek kegiatannya, nilainya dapat guru yang gak sesuai. Mah kesel banget hari ini. Kok semuanya gak sesuai dengan harapannya Mbak, gak sesuai dengan maunya kakak gitu. Teman-teman juga gak asik semuanya, misalkan seperti itu. Oh gitu nah. Oh jadi hari ini kamu seperti apa rasanya begitu. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Jadi lebih ke meng-approve semua perasaannya. Artinya mendengarkan saja ya. Betul, pada akhirnya. memvalidasi bahwa perasaanmu hari ini nggak baik dan nggak oke, ya nggak apa-apa. Wajar gitu. Oke, Mbak, kita kan sering bacanya di medsos. Saya ini ya pribadi sering bacanya di medsos kita nih di Indonesia. Nah, istilah generasi strawberry ini apa berlaku untuk global atau di dunia luar itu seperti apa? Apa juga berlaku gitu generasi strawberry? Gimana Mbak? Baik, mohon izin. Berdasarkan studi sebelumnya, ini berasal dari negara-negara berkembang, mohon izin, termasuk Indonesia mungkin termasuk yang punya akses teknologi yang luar biasa. Awalnya di Taiwan, kemudian di Korea Selatan, kita bergeser ke Asia Tenggara, Nah ini yang memang memiliki teknologi bagus, akses mudah, itu cenderung memberikan kontribusi terhadap remaja-remaja atau anak muda, generasi mudanya untuk bisa mengakses segala kemudahan itu dari sana, menikmati fasilitas yang sudah ada, terbentuklah dari pola hidup, pola asuh dari sana yang memang berkontribusi terhadap pembentukan. Terlebih sepertinya kejadian istilah ini juga setelah COVID ya, yang notabene anak-anak lebih berdekatan langsung dengan gadget ya. Kita aja belajar, anak-anak kita belajar melalui gadget online gitu ya. Langsung. Betul. Berarti kok negara berkembang tidak ada label ini Mbak? Atau ada juga?
Ada mohon izin, justru munculnya dari negara berkembang itu. Negara maju. Siap. Ada mohon izin karena kembali lagi ke pola semua akses, betul. Rata-rata generasi ini muncul di keluarga yang memang sudah mapan yang menengah ke atas karena semua akses fasilitas sudah struggle ya menajin sudah tough gitu. Yang akhirnya memberi kemudahan kepada anak. Kalau misalkan saya bisa ngasih yang terbaik segala kemudahan buat anak, kenapa enggak? Fasilitas saya ada dan akhirnya luput untuk bisa menanamkan nilai-nilai tradisional yang sebelumnya harusnya bisa gitu. Hal itu masih bisa positif untuk tumbuh kembang anak kita begitu. Artinya ini teknologi ada kaitannya dengan teknologi juga tadi ya yang di depan kita jelaskan itu. Nah, kalau misalnya generasi sekarang diberikan teknologi, berarti kan dampaknya apa tuh Mbak? Apakah kalau misalnya terlalu dekat dengan teknologi itu memang otomatis jadi gen strawberry juga? Baik, yang namanya teknologi media sosial sebetulnya menjadi bumerang ya izin ya. Baik orang dewasa maupun anak-anak. Karena memang kita nggak bisa lepas dari itu salah satunya. Kembali lagi ke bagaimana bijaknya kita. Kembali lagi ke unsur-unsur yang memang bisa membentuk kepribadian anak. Karena rumah di sini akhirnya menjadi pendidik pertama, betul. Pendidik pertama ya Merjin. Ibaratnya nilai organisasi terkecil di mana orang tua lengkap tapi tidak pernah hadir, itu sama saja begitu akhirnya. Ketika memang dari dalam sudah kuat, pondasi anak sudah oke, dari dalam mau ada tantangan dari luar segimanapun istilahnya mereka akan tetap bisa survive seperti itu. Kita sebagai orang tua akhirnya bisa men-screening sosialnya mereka di luar itu kan sebetulnya kita nggak bisa pungkiri ya izin ya akan menunjang prestasinya mereka juga begitu. Pergaulannya, kemudian di sekolah seperti apa, kemudian akses sosial media yang selama ini lost kayak gitu. Ketika punya pondasi yang kuat dari orang tua ini, dari keluarga ini, mereka sebagaimanapun terpapar akan tetap bisa di pola yang sudah kita bentuk. Walaupun berlebihan media sosial dan lainnya, kalau misalnya dia punya pondasi kuat, aman-aman saja mungkin ya Mbak. Betul, berarti dia menanamkan pondasi itu di umur berapa biasanya kalau orang tua? Baik, nah untuk sedini mungkin sebetulnya ya menijin di usia-usia perkembangan. Sekarang anak lahir pasti sudah dikenalkan dengan HP. Biar mamanya bisa me time istilahnya ya gak apa-apa ya nak, hanteng dulu sebentar gitu. Kita memang gak bisa terlepas dari itu Izin, gak bisa kita pungkiri ya izin ya gitu. Nah di sini pinter-pinternya nanti kita peka terhadap kebutuhan-kebutuhan anak juga. Sampai dengan misalkan sudah ada tanda-tanda nih anak saya kok terlambat bicaranya karena kurang stimulus misalnya. Kita artinya harus mengurangi konsumsi dari gadget itu sendiri. Kita aware lagi anak mau kita bentuk seperti apa. Kita sebagai orang tua yang akhirnya mengarahkan, membersamai seperti itu. Orang tua akhirnya Betul. Dari kecil sudah tahu teknologi pasti tidak jauh dari medsos ya Mbak Eka ya. Oke. Nah sekarang nih Mbak, apa sih dampaknya media sosial terhadap gen strawberry gitu? Jadi kan sekarang ada Facebook, ada IG, apalagi tuh Mbak Eka, banyak ya pokoknya. Dengan adanya itu semua gimana sih Mbak efeknya buat mereka? Yang sudah dilabeli strawberry berarti benar, yang untuk generasi strawberry ya. Siap izin. Untuk mereka sebetulnya lebih punya perasaan insecure pasti. Ketika konsumsi itu, wah teman saya udah punya ini, wah mereka jalan-jalan ke sini, kok saya masih di sini-sini aja. Itu yang akhirnya mereka juga merasa ketidakbersyukuran ada, membandingkan juga ada, self comparison terhadap orang lain. Akhirnya banyak menuntut orang tua yang sebetulnya mereka harus bisa memanfaatkan yang sudah dia peroleh atau memaksimalkan yang sudah ada. Itu juga bisa ditumbuhkan sebetulnya ketika kita membersamai mereka dengan masukan-masukan yang bagus. Selain itu dia juga ada kekhawatiran FOMO. Sering mendengar istilah itu menijin FOMO, fear of missing out. Rasanya kalau nggak
ikut tren nggak seru ya gitu kan Majin. Nanti saya nggak wah kudet kamu dan lain sebagainya, apalagi remaja karena strawberry ini kebanyakan mayoritas dialami oleh para remaja yang sedang mencari jati diri gitu kan Ijin. Dimana dia masih merasa saya mau membentuk diri saya seperti bagaimana gitu. Terlihat ada penolakan dari teman-temannya, oh akhirnya dia antisosial. Saya nggak mau gabung sama teman saya soalnya mereka sudah punya iPhone misalkan, mereka sudah punya ini, saya kok nggak nyambung sama mereka. Itu akhirnya dia menarik diri, nggak mau lagi interaksi sama teman-temannya. Saya nggak selevel dan lain-lain. Itu kurang lebih seperti itu Menijin. Berpengaruh sekali ya Mbak Eka ya. Media Jadi sosial. pintar-pintar kita sebagai orang tua untuk membersama itu ya Mbak, menjelaskan gitu nggak? Iya betul. Itu kalau dari media sosial. Kalau efek lingkungan Mbak, dia melihat lingkungan tuh seperti apa sih Gen Strawberry itu? Nah di sini kita mudah sekali menerima hal negatif ya Menijin dibandingkan positifnya. Mereka dengan adanya efek yang cepat media sosial ini bahwa oh kamu lemah kayak gitu-gitu, manja dan lain-lain gitu, anak mami cemen gitu kan Wajin, anak-anak bilangnya seperti itu. Itu yang mau nggak mau terinternalisasi dalam dirinya juga gitu. Oh ternyata gue di mata orang-orang atau ternyata saya selemah itu ya. Saya merasanya nggak mampu apa-apa, saya nggak punya kekuatan sama sekali. Itu pertama untuk. Nah alangkah lebih baik si orang tua juga di sini menanamkan nggak masalah gagal gitu, kegagalan yang sehat untuk bisa cepat bangkit lagi gitu Menijin. Nggak apa-apa gagal gitu, semuanya memang harus berproses gitu. Di kegagalan itu kamu bisa belajar loh gitu. Nggak harus selalu apa yang kamu ingin, apa yang kamu tuju itu mulus tanpa ada tantangan atau hambatan gitu. Jadi kita selalu betul-betul support karena support system dari orang tua itu tadi. Jadi penting banget menanamkan rasa cinta diri sendiri dan percaya diri ya. Iya, karena mereka nggak bisa nilai positifnya. Jadi menilai hanya hal-hal yang negatif, yang positif diabaikan oleh mereka. Betul. Terus gini Mbak, notabene anak-anak kita itu lebih panjang waktunya nih di sekolah ya. Menurut Mbak, pendidikan kita itu sudah adaptif tidak dengan generasi strawberry ini, dengan tipe mereka seperti itu, pola didik anak-anak kita di sekolah itu sudah sesuai nggak gitu? Siap. Untuk berbicara sistem pendidikan ini memang agak complicated ya Menijin ya, karena memang kita terkait dengan standar gitu. Kita di orang tua sudah menanamkan sedemikian rupa, ternyata di luar sana dibenturkan dengan standar itu tadi yang harusnya kita fokus memfasilitasi kelebihannya mereka, tapi ternyata ada tuntutan lain yang harus mereka tuntaskan untuk menuju jenjang pendidikan berikutnya. Nah ini yang mau nggak mau kita pun harus orang tua juga kan, akhirnya mau nggak mau memberikan target kepada anak-anak kita, tapi di sana tetap pola komunikasi suportif dan edukatif ini yang kita nggak bisa lepas gitu Ijin. Terus sekarang lagi marak nih Mbak, ada barak militer apa tuh yang kayak gitu ya Mbak, kayak pendidikan semi militer atau barak militer, asrama. Itu cocok nggak sih buat Gen Strawberry ini? Sebetulnya itu bagus Menijin, karena di dalamnya kita akan belajar kedisiplinan. Kebetulan kami kemarin ikut berkontribusi menyambut adik-adik yang program barak militer ini di Pasmar Menijin. Ternyata mereka bagaimanapun senakal-nakalnya mereka tetap anak-anak. Mereka tetap anak-anak gitu. Kita rekomendasikan untuk di barak militer tujuannya positif gitu kan Menijin. Untuk membentuk disiplin, biar mandiri, biar keluar dari zona nyaman gitu. Akhirnya mereka bisa berpikir lebih matang dari sana. Nah, catatannya adalah tetap kembali ke pendekatan yang humanis dan suportif ini tadi. Ketika dimasukkan hal-hal yang positif secara psikologis, mereka akan lebih bisa
komprehensif dapatnya Monujin. Iya. Nggak hanya dari segi kekerasannya aja. Dia bisa terpenuhi kebutuhan untuk didengarkan yang mungkin selama ini kita melihatnya anaknya yang bermasalah. Iya. Kita nggak pernah tahu Iya. orang tuanya jangan-jangan Iya, yang bermasalah jangan-jangan, begitu. Betul, Iya. karena semuanya holistik ternyata ya, Betul. bersaling berkaitan. Betul Ijin. Jadi ketika di barak militer sudah dibentuk sedemikian rupa, kembali ke rumah. Kalau support dari sekolah dan keluarga tidak ada, Akan kembali lagi akan seperti kembali itu. ke pola yang sebelumnya. Ya, supaya- Tapi katanya memang saya pernah baca juga ya Mbak ya. Jadi tidak setiap anak itu bisa disekolahkan di sekolah yang berbasis boarding Siap. atau yang semi militer. Itu betul nggak Mbak? Atau semua bisa sebetulnya? Baik, izin kembali lagi, yang tahu kondisi anak kita adalah orang tua gitu. Orientasinya seperti apa ke depannya anak akan kita bentuk bagaimana. Alangkah lebih baik komunikasi kita bangun Iya. sebelum akhirnya memutuskan secara sepihak gitu ya Betul. izin ya. Karena ada perasaan ketika diboardingkan, kenapa aku nggak sesuai dengan kemauan mamah ya, akhirnya aku dijauhkan. Ada perasaan yang seperti itu, betul ya izin ya. Betul, ada yang sampai dia merasa dibuang Mbak. Oh, gitu ya. Iya, dibuang. Jadi saya merasa di rumah ini kayaknya saya tidak ada apa-apa atau tidak Atau dianggap mungkin- apa, akhirnya karena ibu bapak saya mau membuang saya Iya, jadi jadi merasa senakal itukah saya iya gitu ya kan. gitu, iya. Atau saya merepotkan gitu kan izin ya. Berarti kembali siap. lagi ke individu anaknya juga ya. Individu berarti. anaknya dan tetap dikomunikasikan atas kesepakatan bersama. Ketika memang anak di sini juga ada hal-hal yang kita tanamkan sebetulnya. Ketika dia mau memilih, akhirnya kita sedang memberikan pelajaran. Oke, kamu bertanggung jawab terhadap Iya. pilihanmu ya, Iya, Nak, betul. gitu. Beda dengan kita, kamu harus A, B, C, Nah, gitu kan. iya. Orang mama kok yang nyuruh gitu. Iya. Kok saya yang disalahin? Nah, ini juga yang harus kita sepakati, kompak sih Monujin. Karena itu tadi rumah adalah organisasi terkecil. Kita harus punya visi misi juga Komunikasi, di Komunikasi. berarti ya. Komunikasinya harus Komunikasi yang kuat. bagus, Ya. betul, Tantangan Mbak untuk Gen Strawberry ke depannya seperti apa? Siap. Tantangannya untuk ke depan tuntutan pekerjaan, karena mereka kan akan tumbuh besar nih Monujin. Dengan sekarang yang sudah seperti itu, artinya dia harus mempersiapkan diri untuk menuju dunia profesional itu butuh pribadi atau karakter seorang pemimpin yang baik. Ketika jadi seorang pemimpin artinya dia bisa punya kemampuan mengatasi masalah sendiri. Semuanya bisa komunikasi dengan baik dengan staf dan lain sebagainya. Dia harus mulai belajar dari sekarang sedini mungkin untuk bisa aktif membangun hubungan interpersonal, kemudian komunikasi baik dengan orang tua, guru, teman, kemudian juga ketika dihadapkan pada tantangan silahkan pecahkan sendiri, cari problem solving yang efektif, manajemen waktu yang baik, seperti itu kurang lebih. Iya. Berarti memang peran orang tua Mbak, karena saya pun ini akhirnya kita menilai diri sendiri ya Mbak. Siap. Dulu waktu zamannya masih umur SMP, SMA itu lebih cenderung pemalu. Akhirnya tidak bisa apalagi zaman dulu ya, Siap. menyampaikan sesuatu kayaknya tuh takut sekali. Kalau sekarang tuh kan harusnya terbuka ya, Betul. lebih terbuka. Jadi antara orang tua dan anak itu komunikasinya harus lebih intens sebetulnya, Betul, harus lebih betul. bisa lebih lagi daripada zaman dulu gitu ya. Betul. Terus gimana nih Mbak, kita nih sebagai orang tua ya, yang tadi seperti Mbak Eka bilang, untuk menghadapi generasi strawberry ini pola asuh seperti apa yang harus kita terapkan untuk anak-anak kita? Baik Ejin, mungkin buat para suara jelita di luar sana ya Monejin, ini bisa mulai pelan-pelan bahwa berproses itu juga nggak instan ya Monejin ya. Kita juga harus konsisten terutama. Pola asuh ini ada 4 Monejin, ada demokratis, ada otoriter, ada memang acuh gitu, ada yang memang memanjakan. Nah, kesemuanya ini punya positif dan negatifnya gitu. Yang berkontribusi banyak terhadap strawberry ini adalah yang memanjakan ini tadi. Yang kami sarankan adalah kebanyakan kami di meja konseling demokratis.
demokratis begitu Munijin. Karena memang pola asuh yang seperti ini bisa memberikan anak rasa nyaman, rasa aman. Ya. Mereka merasa disambut, didengarkan, attachment dengan orang tua atau kedekatan dengan orang tua itu adalah spiritual yang memberikan kekuatan gitu ya Munijin. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Iya, harus demokratis buat kita. Mendengar apa yang diinginkan oleh anak. Siap. Itu untuk orang tua. Untuk lingkungan Mbak, pendekatan yang tidak menghakimi itu seperti apa? Siap Munijin, untuk lingkungan itu sendiri akhirnya kita suportif ya Izin ya. Lebih bisa melihat secara keseluruhan kelebihan dan kelemahan. Kita memandang seorang fair, nggak sebelah mata, hanya fokus terhadap kelemahannya aja. Yang tadi akhirnya manja dan lain-lain, ternyata dia punya penyesuaian diri yang cepat. Ternyata dia cerdasnya luar biasa. Artinya dia juga harus hati-hati dalam memperlakukan anak ini. Ketika memberikan stimulus yang negatif, dia akan menangkap itu dengan cepat pula. Artinya lingkungan harus support untuk memberikan tumbuh kembang yang baik juga dalam memfasilitasi kebutuhan si generasi strawberry. Iya. Jadi tetap kita harus melihat itu semuanya positif, Mbak. Ya, dari segala sisi. Segala sisinya, jangan melihat negatifnya. Berarti anak ini, individu ini pasti punya kelebihan. Betul, Izin. Fair begitu ya, Izin ya. Siap. Topik kali ini menarik ya Mbak Eka. Secara tidak langsung kita mengenal generasi strawberry yang notabene yang banyak anak-anak kita alami sekarang ini. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Sebagai penutup nih Mbak, apa sih tips bagi generasi strawberry di dunia kerja dan lingkungan? Siap. Untuk para generasi muda, kalian spesial. Setiap masa remaja pasti akan melewati fase seperti itu, tantangan yang sama. Tapi kalian diberikan kesempatan yang jauh luar biasa. Jadi silahkan manfaatkan, kenali potensimu, kenali apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam dirimu. Fokus pada hal tersebut, ketika ada tantangan itu menjadikan kalian bagian dari proses pembelajaran untuk menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Terima kasih. Hebat. Kalau ini Mbak, itu kan untuk anak-anak ya. Kalau untuk orang tua Mbak, tipsnya, karena kita kan orang tua nih, kita punya anak-anak yang mungkin kita tidak terdeteksi apa dia benar-benar generasi strawberry atau bagaimana ya. Siap. Mohon izin untuk para orang tua suara jelita di rumah, mereka adalah amanah, mereka adalah anugerah yang memang harus kita jaga, yang harus kita didik, kita bersamai tumbuh kembangnya sampai dengan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Ketika mereka sukses, artinya orang tua juga sukses dalam merawat dan membersamai mereka. Di sini orang tua bukan sekedar hanya rumah, tapi harus bisa jadi tempat pulangnya mereka. Berita pertama yang mereka dapat dari dunia luar, mereka harus kembali dapat pondasi dan masukan yang luar biasa dari rumah dan keluarga tentunya. Menarik. Keren. Hari ini seru banget. Seru. Baik Jala Cerita, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya dan saya Eka. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Suara Cerita berikutnya. Suara Cerita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Sunastri hebat, Jala Sunastri luar biasa, Jala Sveva Jaya Mahe.